Overthinking or self-communication. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat yang lalu saya pernah memposting WhatsApp story yang isinya adalah kata-kata bijak dari tokoh sufi kita, Jalaluddin Arumi. Beliau mengatakan, "When I'm silent, I have thunder hidden inside." Ketika saya diam, saya mempunyai petir tercemburu dan tersembunyi di dalam. Oh my god! Wow! Oh my god! Lalu saya beri caption, apakah sama antara self-communication dengan overthinking? Teman saya ada yang mengomentari, "Val, sepertinya bagus nih kalau dibuat konten YouTube." Dan akhirnya dibuatlah konten ini. Overthinking adalah sebuah perilaku yang mana berpikir secara berlebih akan sesuatu. Hal ini bisa dipicu dari beberapa faktor, di antaranya khawatir akan suatu problem, baik problem kecil, sedang maupun besar, atau mungkin trauma di masa lalu. Dan juga bisa jadi karena ketakutan dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Itulah salah satu faktor pemicu dari overthinking. Saya membaca sebuah artikel yang isinya adalah overthinking bisa membantu kita untuk membuat keputusan dalam suatu permasalahan dan juga membantu kita untuk memahami situasi serta kondisi dari berbagai sudut pandang. Padahal kalau kita pelajari lebih dalam, overthinking ini lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif. Dampak negatifnya diantaranya bisa menurunkan performa kerja kita dan juga bisa menghambat aktivitas kita sehari-hari karena kita menggunakan energi kita, menguras energi kita untuk berpikir sesuatu yang itu belum pasti, dan juga akan berpengaruh terhadap kesehatan mental kita dan kesehatan fisik kita. Berbeda dengan self-communication. Self-communication adalah kebalikan dari overthinking, yang mana dia berkomunikasi diri, mengenal diri, dan mengevaluasi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kita pernah mendengar istilah berdamai dengan diri. Inilah self-communication. Kita berkomunikasi diri, mengevaluasi diri, yang tujuan akhirnya adalah self-acceptance, yang mana kita bisa menerima diri kita bisa menerima kekurangan kita bisa menerima apa yang telah Tuhan kita berikan kepada kita. Itulah pentingnya self-communication. Kita harus tahu letak permasalahan dari overthinking. Overthinking terletak pada overnya. Over adalah masalah bagi thinking. Yang perlu kita garis bawahi adalah over. Sesuatu yang berlebih tidak akan baik bagi kita dalam hal apapun, baik dalam hal ibadah atau dalam hal apapun. Coba sebutkan over yang berdampak positif bagi diri kita. Sebenarnya thinking adalah hal yang baik, karena thinking ini disebut dalam Al-Quran dalam redaksi afala taqilun, afala tatafakkarun, la'allakum taqilun, la'allakum tatafakkarun. Apakah engkau tidak berpikir akan hal ini? Apakah engkau tidak bertafakkur akan hal ini? Tujuan dari takkilun ini, tujuan dari berpikir ini adalah agar kita lebih mengenal diri kita. Yang tujuan akhirnya adalah mengenal Tuhan kita. Dengan kita terus berpikir, kita akan memahami kebesaran-kebesaran dari ciptaan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya berpikir. Tapi jika itu ada over di awal katanya, itu tidak baik. Karena setiap perkara yang over itu tidak baik. Khairul umur awsatuha. Setiap perkara yang berlebihan adalah tidak baik. Sebaik-baik perkara adalah di tengah-tengah. Itulah thinking yang dimaksud dalam Al-Quran. Tujuan dari self-communication adalah self-acceptance, yang mana kita bisa menerima diri kita bisa mengenal diri kita bisa bersyukur akan diri kita yang saat ini. Karena man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri kita, diri sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itulah pentingnya self-communication. Sekarang
Bagaimana cara kita agar tidak berlebihan dalam berpikir, agar tidak overthinking? Yang pertama, kita harus mengetahui batasan over. Jika kita berpikir itu membuat kita down, itu membuat kita takut atau membuat kita khawatir, maka itu bukan thinking yang sehat. Bukan thinking yang sehat. Kita harus merubahnya dengan berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan. Kalau kita berpikir kalau ada masalah, kita fokus terhadap pemecahan masalah, bukan terhadap masalah. Itulah salah satu tips agar kita tidak overthinking. Lalu ketika kita udah berlebihan nih overthinking, kita bisa mengalihkan overthinking kita dengan aktivitas-aktivitas yang lain, seperti hobi atau yang lain. Bisa jadi kalau yang suka game bisa dengan games, atau menonton film, atau membantu orang tua di rumah. Itu bisa mengurangi overthinking kita terhadap sesuatu. Pentingnya membedakan antara overthinking dengan self communication. Berpikir itu boleh, malah harus, agar kita terus mengimprove diri kita. Tapi jika itu over, itulah yang tidak baik. Kita harus belajar mengenal diri kita harus belajar menerima acceptance, menerima diri kita, lalu kita bisa menerima orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video saya, bantu like, subscribe, tekan loncengnya. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat. Kalau mungkin ada pertanyaan, bisa langsung komen di kolom komentar atau bisa DM di akun IG saya di Nova Al-Firdaus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.